Shalom. Hari ini kita akan bahas tentang pengampunan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya mau tanya secara langsung, siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan kesalahan? Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa? Siapa di antara setiap kita yang tidak pernah melukai hati Tuhan? Setiap kita pernah melakukan kesalahan, setiap kita pernah melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Namun tahukah setiap kita bahwa setiap kita berbeda-beda dalam menanggapi, dalam menghadapi situasi-situasi saat-saat kita jatuh dalam pelanggaran, jatuh dalam dosa. Ada beberapa orang yang melarikan diri dan merasa jijik dengan kehidupannya, merasa sangat berdosa dalam kehidupannya, dan bahkan dia berkata, saya tidak layak lagi di hadapan Tuhan. Saya mau berkata satu hal begini, saya mempunyai 2 orang putri. Sebagai seorang ayah, ketika anak-anak kita melakukan suatu kesalahan, tentulah kita akan marah. Apakah amarah kita akan senantiasa bertahan sampai selama-lamanya? Tidak. Amarah kita akan turun, amarah kita akan cair seiring dengan waktu, seiring dengan kasih kita terhadapnya. Kita tidak bisa menyangkal bahwa itu anak-anak kita. Sama seperti Allah, Allah tidak bisa menyangkal bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sekalipun kita murtad, sekalipun kita melakukan apa yang salah, sekalipun kita melakukan apa yang melukai hatinya, tapi satu hal, bahwa Allah begitu mengasihi kita sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk kita. Di dalam Yeremia 4 ayat 1 sampai 4 kita akan bahas topik ini, dan kita akan baca di dalam Yeremia 4 ayat 1 sampai 4. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jika engkau mau kembali, hai Israel, demikianlah firman Tuhan, kembalilah engkau kepadaku. Dan jika engkau mau menjauhkan dewa-dewamu yang menjijikkan, tidak usahlah engkau melarikan diri dari hadapanku. Dan jika engkau bersumpah dalam kesetiaan, dalam keadilan, dan dalam kebenaran, demi Tuhan yang hidup, maka bangsa-bangsa akan saling memberkati di dalam Dia dan akan bermegah di dalam Dia. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Bukalah bagimu tanah baru dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh. Sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit katan hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan oleh karena perbuatan-perbuatan yang jahat. Oke, mungkin kalau kita melihat perikop ini adalah untuk Israel. Bukan hanya untuk Israel, tetapi untuk kita. Kita adalah Israel masa sekarang. Israel rohani. Pokok yang dicangkokkan kepada pokok aslinya, pokok utamanya. Jadi firman ini berbicara tentang kehidupan kita, orang-orang yang percaya, orang-orang yang hidup dalam firman Tuhan. Dia berkata kepada setiap kita, jikalau engkau menjauhkan dewa-dewamu yang menjijikkan, segala dosa-dosamu, pelanggaran-pelanggaranmu, tidak usah engkau melarikan diri dari hadapanku. Cukup engkau mengakuinya. Di dalam Yeremia 3 ayat 12 sampai yang ke-13 dan bahkan 14a kita baca ya. Beginilah firman Tuhan, pergilah menyerukan perkataan ini ke utara, katakanlah, kembalilah hai Israel, perempuan murtad, demikianlah firman Tuhan. Mukaku tidak akan muram terhadap kamu, sebab aku ini murah hati, demikianlah firman Tuhan. Tidak akan murka untuk selama-lamanya. Hanya akuilah kesalahanmu bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan Allahmu, telah melampiaskan cinta birahimu kepada orang-orang asing di bawah setiap pohon yang rimbun dan tidak mendengarkan suaraku. Demikianlah firman Tuhan. Kembalilah hai anak-anak yang murtad, demikianlah firman Tuhan.
karena aku telah menjadi Tuhan atas kamu. Amin. Firman Tuhan katakan supaya setiap kita kembali kepada Tuhan dari kemurtatan kita dan setiap pelanggaran kita. Dia mengasihi kita, Dia mau menuntut kita hari demi hari supaya setiap kita kembali kepadanya dengan kesetiaan dan kesungguhan, bukan dengan bukan dengan kesetiaan yang palsu-palsu, dengan janji palsu, bukan. Tapi Tuhan mau kesetiaan yang sungguh-sungguh. Tuhan juga tidak, Dia bukan Allah yang bisa engkau murtati. Dia bukan Allah yang bisa engkau bohongi. Dia bukan Allah yang bisa engkau permainkan. Dia bukan Allah yang bisa engkau permainkan. Dia tahu isi hati kita. Dia inginkan pertobatan yang sejati. Dia inginkan kita sungguh-sungguh berbalik kepadanya. Ketika engkau jatuh, bangkit. Ketika engkau jatuh, bangkit. Berusahalah dan berjuanglah sampai engkau benar-benar sampai pada titik di mana Tuhan menghendapi engkau untuk hidup berkenan di hadapannya. Dan engkau mempertahankan kekudusan. Engkau mempertahankan kesetiaan sampai di akhir kehidupan. Jangan engkau menyerah sampai engkau melihat kemuliaan Tuhan nyata atasmu. Tuhan pulihkan keadaanmu. Tuhan sembuhkan sakit penyakitmu. Tuhan pulihkan apa yang selama ini hancur, apa yang selama ini engkau sesalkan. Akuilah di hadapan Tuhan. Akuilah di hadapannya dengan sungguh-sungguh. Ia akan memulihkan, Ia akan menyembuhkan. Buluh yang terkulai tidak akan dipatahkannya, dan sumbu yang telah pudar tidak akan dipadamkannya. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah bagi setiap kita dan menuntun setiap kita hari demi hari. Semakin hari semakin kuat menghadap Allah di Sion, sampai di suatu hari kelak kita akan kembali ke rumah Bapa. Terima kasih ya Bapa buat malam hari ini, buat kasih setiamu, dan biar rahmat penyertaan-Mu menyertai setiap kami, dan biarlah kemurahan-Mu memberkati kami dan membawa kami semakin hari semakin mendekat kepadamu. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Mari setiap kita yang percaya diberkati oleh Tuhan kita katakan amin. God bless you.